Deva ini siapa? Deva ya? Amalia, Debbie, Eva. Iya, Pak. Iya, Pak. Ada berapa bab itu? Ada 7 bab, Pak. Mudah-mudahan. Silakan. Ya. Kelompok 4. Baik, Pak. Sebelumnya saya mohon maaf karena tidak menyalakan kamera karena di sini sedang kendala sinyal juga, hujan deras. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Saya perwakilan dari kelompok 4 selaku moderator dalam presentasi kali ini. Sebelumnya perkenalkan, kelompok kami itu yang pertama ada Deva Nur Cahyani, kemudian ada Amalia Latudara, selanjutnya ada Devi Puspa Amalia, dan terakhir ada saya, Eva Aulia. Kami kali ini akan membahas tentang buku Environmental Education and Solid Waste Management. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, baik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab satunya, yaitu edukasi lingkungan dan manajemen. Di sini bab 1 meliputi dari ada 10 subbab. Yang pertama itu ada pengantar, yang kedua ada edukasi lingkungan, yang ketiga ada ekologi, yang keempat ada ekologi industri dan sistem industri, yang kelima ada informasi lingkungan, yang keenam ada penilaian siklus hidup atau LCA, yang ketujuh ada penilaian dampak lingkungan atau environmental assessment atau assessment. Yang ke-8 ada manajemen lingkungan. Yang ke-9 ada audit lingkungan. Yang ke-10 ada penyebab degradasi lingkungan di India. Sebentar, Mbak. Saya ralat sedikit, Mbak. Coba judulnya, Pak. Yang bahasa aslinya. Judulnya aslinya. Sebentar. Judul bahasa Inggrisnya. Judul bukunya, Pak. Judul. Ya, itu Pak. Ini artinya itu lagi tampil lagi. Pendidikan lingkungan dan manajemen limbah padat. Limbah padat, ya. Ya. Edukasi lingkungan betul dan manajemen limbah padat. Oke, lanjut silakan. Ya, lanjut ke bagian pengantar. Di sini ada masalah lingkungan di dunia dapat diklasifikasikan menjadi 3 kategori. Yang pertama itu muncul dari kondisi kemiskinan dan dalam pembangunan. Yang kedua, ada hal-hal yang timbul sebagai akibat negatif dari proses perkembangan itu sendiri. Yang ketiga, ada pencemaran buatan manusia. Nah, dari masalah ini ada faktor-faktor pendorongnya. Yang pertama itu adanya pendidikan lingkungan, yang kedua ada stabilisasi penduduk dan perawatan kesehatan, yang ketiga ada pengelolaan limbah padat, yang keempat ada penghijauan lahan yang belum diolah, yang kelima ada pengendalian pencemaran air, yang keenam ada pengendalian polusi udara, yang ketujuh ada energi terbarukan tanpa polusi, yang kedelapan ada konservasi keanekaragaman hayati, yang kesembilan ada permukiman manusia tanpa kemacetan, yang ke-10 perencanaan penggunaan lahan dan pengelolaan DAS terintegrasi. Nah, lanjut ke bagian kedua, di sini ada edukasi lingkungan. Pada subbab ini meliputi ada pendidikan lingkungan formal, yaitu tahapannya pada tahap sekolah, dan yang kedua ada tahap perguruan tinggi dan universitas. Terus ada pendidikan lingkungan non formal, dapat dilakukan melalui media massa dengan cara sebagai berikut diantaranya. Itu yang pertama adalah lomba melukis dan esai lingkungan harus diselenggarakan secara nasional. Yang kedua, poster yang menggambar masalah lingkungan harus dipamerkan secara luas. Yang ketiga, ada media massa, pers, radio, dan TV harus mengembangkan profesional pendidikan lingkungan. Terus subbab yang selanjutnya ada ekologi.
Ekologi adalah studi tentang hubungan organisme hidup satu sama lain dan lingkungannya. Ekologi modern didasarkan pada ilmu interdisipliner yang menghubungkan ilmu fisik, biologi, dan sosial. Terus ada ekosistem adalah unit fungsional ekologi yang berhubungan dengan interaksi antara benda hidup dan benda mati dari lingkungan tempat itu. Terus ada komunitas tergantung dari asal mula pada makanannya yang kemudian aku membentuk suatu komunitas. Lanjut ada jaring makanan. Dalam suatu ekosistem terdapat beberapa lantai makanan yang saling terkait membentuk suatu kompleks yang disebut jaring makanan. Terus ada ekotip yang merupakan spesies dengan sebaran geografis yang luas, hampir membentuk populasi yang beradaptasi secara lokal. Terus ada transisi atau ekton, yaitu zona tempat dua atau lebih komunitas berbeda bertemu dan berintegrasi. Selanjutnya ada bioma, yaitu unit ekologi luas yang dicirikan oleh kehidupan yang seragam dan khas yang terbentuk dari spesies iklim, tumbuhan, atau hewan. Selanjutnya ada ekologi, industri, dan sistem industri. Ada 4 input utama yang dibutuhkan untuk membuat produk, yaitu modal, bahan, energi, dan tenaga kerja. Aspek kunci dari ekologi industri adalah optimalisasi bahan yang memanfaatkan jalur berikut. Bahan baku, diolah menjadi produk komponen, terus bahan jadi, dan kemudian menghasilkan limbah. Terus ekosistem industri dirancang dengan baik, juga mengoptimalkan penggunaan energi dan modal dengan cara yang paling efisien dengan perlindungan lingkungan. Oleh karena itu, konsep ekologi industri merupakan bagian dari pendidikan lingkungan. Bab selanjutnya mengenai informasi lingkungan. Departemen Lingkungan membuat program Rencana Sistem Informasi Lingkungan atau ANVIS pada tahun 1982. Ini adalah sistem desentralisasi menggunakan jaringan database terdistribusi untuk pengumpulan informasi lingkungan. Beberapa aktivitas spesifik yang dilakukan oleh ANVIS atau ANVIS sebagai berikut. Yang pertama, teknologi yang ramah lingkungan dan tepat. Yang kedua, pertanyaan dan media parlementer terkait dengan lingkungan. Yang ketiga, untuk mendapatkan informasi tentang air, polusi udara, dan bahan kimia beracun di daerah tertentu. Yang keempat ada ekologi, pesisir, dan lepas pantai. Yang kelima ada pendidikan lingkungan dan pemetaan di Jet Timur. Yang keenam ada analisis ekotoksikologi, biodegradasi, dan dampak lingkungan. Yang ketujuh ada energi dan lingkungan terbarukan. Yang kedelapan ada untuk menjaga keanekaragaman hayati di Jet Barat. Yang kesembilan ada pendidikan dan manajemen lingkungan di Madhya Pradesh. Untuk sebab yang selanjutnya ada penilaian siklus hidup atau life cycle assessment atau LCI, yaitu didefinisikan sebagai inventaris sistematis dan penilaian komprehensif dari dampak lingkungan dari 2 atau lebih aktivitas alternatif yang melibatkan produk yang ditentukan dalam ruang dan waktu yang ditentukan, termasuk semua langkah dan produk bersama dalam siklus hidupnya. Nah, LCI ini memiliki fase-fase. Yang pertama ada perencanaan, yang kedua ada screening, yang ketiga ada pengumpulan data, yang keempat ada pengolahan data, yang kelima ada evaluasi. Sebab yang selanjutnya ada penilaian dampak lingkungan atau Environmental Impact Assessment atau
Pengertiannya ada analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL adalah tanggung jawab penting yang ditugaskan kepada Departemen Lingkungan yang mengevaluasi implikasi lingkungan dan memasukkan pengamanan yang diperlukan untuk kegiatan semacam itu yang berkaitan dengan kualitas lingkungan. Nah, AMDAL ini memiliki tahapan. Yang pertama itu penyaringan, pelingkupan, yang ketiga persiapan ACE, yang keempat ada ulasan. Terus selanjutnya ada penyusunan AMDAL. Yang pertama ada opsi legislatif, yang kedua opsi jalan tengah, yang ketiga opsi kebijakan, yang keempat pertumbuhan eksponensial dan analisis manfaat biaya atau CBI. Untuk sebab selanjutnya ada manajemen lingkungan, yaitu tujuannya pengembangan lingkungan untuk keuntungan manusia dan melestarikan potensi evolusi maksimum biosfer. Yang kedua, tujuannya itu untuk mengelola dan memelihara lingkungan agar tetap sesuai untuk manusia dan spesies ekosistem lainnya. Nah, konsep utama dari manajemen lingkungan itu yang pertama ada pendekatan sistem, yang kedua ada analisa sistem, yang ketiga ada manajemen sistem, yang keempat ada pengelolaan hutan dan kehidupan liar. Sebab selanjutnya ada audit lingkungan. Pengertian dari audit lingkungan itu adalah alat manajemen yang terdiri dari evaluasi organisasi lingkungan yang sistematis, terdokumentasi, dan berkala dengan tujuan untuk melindungi lingkungan dengan memfasilitasi pengendalian manajemen terhadap praktik lingkungan dan menilai kepatuhan terhadap kebijakan perusahaan. Audit lingkungan ini memiliki keuntungan. Yang pertama, audit lingkungan adalah evaluasi efisiensi pemanfaatan sumber daya. Yang kedua, ada identifikasi area risiko. Yang ketiga, ada kewajiban lingkungan. Yang keempat, ada kelemahan sistem manajemen. Yang kelima, pengendalian limbah atau polusi. Yang keenam, pengurangan biaya operasi perusahaan. Sebab selanjutnya ada penyebab degradasi lingkungan di India. Nah, penyebabnya itu ada yang pertama penggurunan, yang kedua hilangnya hutan, yang ketiga longsoran, yang keempat menipisnya sumber daya genetik, yang kelima polusi air, yang keenam perubahan iklim atau efek rumah kaca, yang ketujuh hujan asam. Terus dari penyebab kerusakan itu, tindakan legislatif yang disarankan Komite Tuiri untuk perlindungan lingkungan yaitu yang pertama ada cagar biosfer, yang kedua ada perlindungan lahan pengembalaan, yang ketiga ada perlindungan spesies yang terancam punah, yang keempat ada tindakan pengendalian zat beracun, yang kelima ada penggunaan lahan ilmiah, yang keenam ada pencegahan polusi suara, yang ketujuh ada perlindungan hutan. Nah, masuk ke bab 2 yaitu mengenai karakteristik limbah padat, pengumpulan, pengangkutan, dan dampak kesehatan. Nah, dari bab 2 ini dibagi menjadi 3 subbab. Yang pertama itu jenis dan sumber limbah padat, yang kedua transportasi dan biaya, yang ketiga ada dampak kesehatan. Untuk subbab yang pertama itu jenis dan sumber limbah padat. Yang pertama ada sampah kota atau MHW. Terdiri dari yang pertama itu limbah makanan yang biasa disebut sampah, cenderung mudah terurai atau produk pangan hewani dan nabati. Yang kedua ada bahan buangan yang mudah terbakar atau kertas, karton, tekstil, plastik, karet, dan lain-lain. Dan yang tidak mudah terbakar itu ada kaca, keramik, logam, dan lain-lain selain yang disebutkan di atas. Yang ketiga ada abu, dan abu yang berasal dari batu bara, kayu bakar, dan sisa pembakaran dari bahan mudah terbakar lainnya. Yang keempat ada limbah konstruksi dan pembongkaran mencakup
berbagai jenis bahan, sebagian besar bersifat tidak mudah terbakar, meliputi pecahan batu bata, batu, plaster, tanah, pasir, barang kayu, potongan logam, komponen listrik, dan lain-lain. Yang kelima ada limbah. Instalasi pengolahan air diperoleh dari instalasi pengolahan air yang berbentuk padat atau setengah padat seperti resin, sampah organik, sampah anorganik, dan lain-lain. Yang keenam ada limbah khusus, adalah bahan yang tidak biasa yang terkumpul dari sumber yang tidak dapat diprediksi dan jarang terjadi seperti kendaraan yang selantar, bangkai hewan, anggota tubuh, darah, dan lain-lain dari rumah sakit dan yang ditemukan dari penyapuan jalan. Nah, sampah kota ini memiliki karakteristik, yaitu variasi isi bahan organik dan ini tergantung pada sumbernya sangat signifikan. Misalnya MSW dari rumah sakit atau Kolkata mungkin mengandung 35% bahan organik dan 55% bahan iner dan sisanya mudah terbakar. Sedangkan MSW perumahan dan komersial campuran dari kota metropolitan yang sama dapat mengandung 60% organik, 20% bahan iner, dan 19% bahan mudah terbakar lainnya. Logam dan kaca merupakan hampir 1% dari total MSW di kota metropolitan India yang lebih besar. Terus sampah kota ini propertinya bergantung pada yang pertama itu komponen dari total MSW di kota tertentu, yang kedua rata-rata dan kisaran ukuran partikel, yang ketiga ada sampel khas kota metropolitan besar biasanya menunjukkan kadar air rata-rata 14-15% dan kadar air cenderung meningkat seiring dengan peningkatan limbah makanan. Yang keempat ada komponen seperti limbah makanan, limbah taman, dan serpihan kayu berkontribusi pada kepadatan yang lebih tinggi dari massa utama MSW. Yang kedua jenis dan sumber limbah padat yang kedua itu adalah limbah industri. Limbah industri ini dihasilkan selama berbagai operasi industri seperti pembuatan lilin, manufaktur kayu lapis, toko roti, barang-barang kulit, industri karet, produk farmasi, barang kaleng, perdagangan binatang, produk susu, dan produk fotografi, dan lain-lain. Nah, yang ketiga itu ada limbah pertanian dan hewan. Limbah pertanian biasanya berasal dari tanaman yang tersisa setelah panen, ada dalam jumlah banyak. Sedangkan limbah hewan termasuk sisa-sisa setelah penyembelihan dan fasia hewan dan lain-lain. Terus yang keempat itu ada limbah berbahaya. Limbah berbahaya itu berasal dari zat berbahaya tergantung pada kuantitas, konsentrasi, atau fisik atau kimiawi. Karakteristik infeksiusnya berpotensi membahayakan kesehatan manusia, seperti zat radioaktif, bahan kimia, berasap, berbau, korosif, dan beracun, dan limbah biologis, mudah terbakar, limbah yang mudah terbakar dan meledak. Ini ada dua aspek utama dari koleksi MSW. Yang pertama itu kebijakan koleksi. Kebijakan penagihan harus diputuskan oleh setiap badan usaha kota atau organisasi kota yang setara dengan tergantung pada keputusan badan untuk mengumpulkan limbah oleh karyawan perusahaan melalui pengumpulan kontrak pribadi atau oleh komunitas. Yang kedua ada metode pengumpulan, yaitu terdiri dari 3 variasi utama. Yang pertama itu pengumpulan halaman belakang atau dari pintu ke pintu. Pengambilan dari rumah ke rumah, kolektor akan berjalan di jarak pendek antar rumah dan kendaraan akan bergerak perlahan dengan interval. Terus yang kedua itu ada curbside collection, menyimpan MSW atau limbah
suatu limbah di tempat sampah atau karung di depan rumah sampai sampah tersebut diangkut secara berkala oleh kendaraan transportasi. Yang ketiga, ada metode pengumpulan di pinggir jalan. Setiap pemilik rumah menempatkan MSW atau limbah dalam wadah tertutup di sisi pintu atau pintu belakang, dan kolektor mengumpulkan, mengambil, dan mengosongkan wadah atau kaleng dan mengganti kaleng kosong tertutup di sisi pintu. Ini subbab yang kedua, ada transportasi dan biaya. Transportasi adalah bagian termahal dari manajemen MSW. Transportasi ini melibatkan penggerak antara operasi pengumpulan dan penyimpanan MSW ke tempat penyimpanan yang tepat, pembuangan akhir, perawatan, dan atau daur ulang. Lanjut, ada pengangkutan dengan kendaraan bermotor harus mengikuti persyaratan tertentu sebagai berikut. Nah, persyaratannya itu yang pertama, kendaraan harus dirancang untuk jarak jauh jalan raya. Yang kedua, kapasitas kendaraan harus sedemikian rupa sehingga batas berat yang diperbolehkan tidak boleh melebihi. Yang ketiga, kendaraan harus mengangkut limbah dengan biaya minimum. Dan yang keempat, bongkar muat limbah harus sederhana. Dari pengumpulan tersebut ada biayanya. Ya, ini tergantung pada faktor-faktor berikut. Yang pertama itu kondisi fisik seperti ukuran masyarakat dan kepadatan penduduk. Yang kedua, topografi dan panjang pengangkutan ke situs pembuangan. Yang ketiga, ada jenis layanan yang diberikan, termasuk frekuensi. Yang keempat, ada jumlah dan jenis sampah yang dikumpulkan. Yang kelima, ada titik pengambilan, misalnya tepi jalan dengan pintu belakang. Yang keenam, tingkat upah yang berlaku untuk pengumpulan pribadi dan pekerja. Yang ketujuh, efisiensi peralatan. Subbab yang terakhir itu ada dampak kesehatan. Dampak kesehatannya itu tergantung pada kategori dan karakteristik limbah padat. Bahaya kesehatan mungkin jangka panjang atau mungkin jangka pendek atau jangka panjang. Limbah padat berbasis agro dapat menyebabkan kebakaran spontan selama musim hangat. Selama musim hujan, dekomposisi cepat dapat menyebabkan gas yang berbau dan dapat menjadi tempat berkembang biak bagi berbagai serangga. Nah, senyawa berupa hidrokarbon yang diklorinasi, turunan aromatik, furan, sulfur, dan produk fosfor biasanya bereaksi dengan kulit dan selaput halus manusia yang menyebabkan iritasi pada mata dan sistem pernapasan, memiliki reaksi yang sangat cepat dan kuat pada sistem saraf dan simpul ganglion, mempengaruhi refleks, menyebabkan mual, muntah, sakit kepala, masalah pernapasan, usus, dan kulit. Selanjutnya, paparan yang lama terhadap NH3, H2S, dan lain-lain menyebabkan reaksi pusing, sakit kepala, dan masalah pernapasan pada manusia. Ya, selanjutnya bab 3 akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih Deva sudah menjelaskan bab 1 dan bab 2. Selanjutnya mohon izin saya akan menjelaskan bab 3. Bisa di next selanjutnya. Tolong dipotong, bacanya jangan panjang-panjang ya, dipotong ya, di-cut ya. Nah, seperti ini. Jangan dipotong semua. Yang penting aja kalimatnya. Ya. Bisa kan? Bisa, Pak. Coba. Nah, silakan. Ini nggak habis nanti baru bab 3. Baik. Jadi silakan. bab Dipotong-potong aja. Bab 3 ini kurang lebih menjelaskan tentang pengolahannya, tata cara pengolahan limbah padatnya. Jadi di semua tingkat perkembangan manusia serta revolusi industri menciptakan masalah lingkungan sebagai polusi di udara, polusi air, dan pengembangan limbah padat. Bisa di next. Jadi yang pertama jadi di bab 3 ini ada 8 metode 8 cara. Yang pertama itu metode TPA. Nah, metode TPA ini keuntungannya ada 4, yaitu seperti yang bisa dilihat ya, dibutuhkan investasi modal yang relatif kecil,
Kemudian yang kedua, mungkin merebut kembali tanah jatuh, selanjutnya meminimalkan bau dan gangguan kebakaran, dan yang terakhir menyangkal akses ke limbah lalat yang sudah ke situs. Kemudian untuk kerugiannya, sering membutuhkan angkutan yang lebih lama dan lebih mahal daripada metode lain. Kemudian yang kedua, membutuhkan lebih banyak tanah daripada beberapa metode yang lain, yang membuatnya sulit untuk mendapatkan situs yang cocok dengan biaya yang wajar di kota-kota besar. Selanjutnya yaitu masalah operasional, dapat terjadi selama cuaca buruk. Dilanjutkan jika tindakan yang belum. Kemudian selanjutnya jika tindakan yang tepat tidak diambil itu menyebabkan bahaya kesehatan karena inseks dan hewan pengerat dapat berkembang biak. Dan terakhir yaitu ada kemungkinan air bergerak melalui sistem. Next. Aspek penting dalam metode TPA ini meliputi ada 6, yaitu yang pertama pemilihan lokasi, kemudian pemilihan lahan, selanjutnya ada pemulihan gas isi tanah, persyaratan peralatan, polusi air, dan pengendalian bahaya. Akan saya jelaskan secara singkat satu persatu. Untuk yang pertama itu mengenai pemilihan lokasi. Jadi jenis situs yang digunakan untuk pembuangan yaitu lahan peletakan rendah, kemudian yang kedua ada lembah, selanjutnya ada penggalian mineral, lalu area yang melibatkan reklamasi, dan terakhir adalah tanah datar untuk membangun masa depan. Kemudian yang kedua, poin kedua yaitu pengisian lahan. 3 metode utama pembuangannya itu ada yang pertama pengisian area, kemudian ada pengisian parit, dan terakhir ada pengisian depresi. Kemudian poin ketiga itu pemulihan gas TPA. Limbah padat kota merupakan sumber daya potensial untuk pemulihan gas pengisian lahan, terutama metana, dan ketersediaan rata-rata sekitar 5 liter per kilogram per tahun. 4 gas terbentuk seperti hidrogen sulfida, karbon monoksida, karbon dioksida, dan metana. Meskipun gas hidrogen sulfida beracun, ditemukan dalam jejak kecil dan konsentrasinya yang besar dapat ditelusuri oleh baunya. Kemudian poin selanjutnya yaitu peralatan yang diperlukan. Persyaratan peralatan untuk TPA termasuk crawler dan traktor yang diikat karet, pencakar, kompaktor, drag lines, dan motor grader. Selanjutnya yaitu polusi air. Dalam limbah TPA dan produk dekomposi baik oleh hujan turun atau pergerakan air tanah dapat terdampak buruk pada fasilitasnya. Ada kemungkinan polusi air juga yang serius. Bisa di next. Ya, ini untuk gambar metode TPA-nya. Next lagi. Kita masuk ke metode kedua, yaitu pengomposan. Ini adalah proses digerakkan mikroba anaerob yang mengubah limbah organik menjadi humus sanitasi seperti bahan. Next. Akan saya jelaskan sedikit. Jadi tujuan utama dari operasi pengomposan adalah untuk mendapatkan kompos akhir dengan kualitas produk yang diinginkan dalam periode waktu terbatas dan dalam kompos terbatas. Perubahan yang terjadi selama proses dapat dinyatakan sebagai berikut, yaitu biomasa, ditambah O2, yaitu aerobik atau bakteri, CO2, kemudian ditambah lagi H2O, dan ditambah pupuk kandang organik. Next. Berikut adalah kompos menyertakan langkah-langkahnya. Yang pertama ada desain fasilitas, kemudian yang kedua ada penghapusan non-kompos, kemudian yang ketiga ada penggilingan, selanjutnya ada bahan kompos, kemudian fase pengomposan, dan terakhir adalah penempatan. Akan saya jelaskan juga secara singkat satu persatu. Nggak usah. Langsung. Baik. Nggak usah dijelaskan. Next. Baik, Pak. Di next. Oke. Selanjutnya yaitu metode ketiga vermiteknologi. Vermiteknologi adalah proses alami yang ramah lingkungan. Fasilitas vermiteknologi dapat dirancang dan dioperasikan untuk meminimalkan dampak lingkungan dengan mengendalikan bau dan bioaerosol. Next. Jadi pada poin vermiteknologi ini ada 5 poin. Yang pertama itu proses vermiteknologi.
Dapat dipraktikkan dalam skala kecil di bawah lingkungan dalam ruangan atau dalam skala komersial di bawah lingkungan luar ruangan. Topografi tanah harus berada di ketinggian atau daratan tinggi untuk menghindari penebangan air. Infrastruktur kompos harus dikembangkan di bawah dan di area tertutup untuk dihindari. Vermiteknologi juga dapat dilakukan di lubang tanah, tangki beton, peti plastik atau kayu, atau dalam wadah timah. Bisa di next. Poin kedua yaitu unit komersial. Situs unit komersial vermiteknologi harus dipilih berdasarkan ketersediaan bahan baku di suatu daerah. Urutan operasi umumnya dilakukan untuk vermiteknologi sebelum bahan dimuat di lubang. Setelah pengumpulan, bahan baku dicincang atau dihancurkan atau dipotong-potong kecil untuk meningkatkan luas permukaan dan dengan demikian mempercepat proses dekomposi. Bisa di next lagi. Poin yang ketiga yaitu kematangan dan panen. Ketika vermikompos mulai matang, menunjukkan perubahan pasti dalam penampilan fisik bahan kompos. Pada saat kematangan, bahan akan lembut, kenyap, coklat gelap berwarna dengan bau bersaha atau tidak ada bau busuk. Pada titik ini penyiraman dapat dihentikan. Vermikompos yang dipanen tersebar di layar, di mana cacing tanah dipisahkan dan tetap di atas layar. Sementara vermikompos bergerak ke bawah melalui serangkaian piring. Bisa di next. Poin selanjutnya yaitu vermiwash. Umumnya digunakan sebagai semprotan daun ke tanaman dan juga dalam badan air di peternakan ikan untuk meningkatkan produksi fitoplankton dan zooplankton. Next. Yang terakhir yaitu efek pada sifat tanah. Komponen biologis tanah dipengaruhi oleh penambahan kompos. Jenis pengumpulan zat organik cacing tanah tampaknya menjadi promotor besar produksi tanaman dengan membosankan, memuakkan, dan melonggarkan tanah. Dengan mengkonsumsi limbah organik dan dengan releasing ekstreta sebagai kor cacing. Tubuh mereka memancarkan meningkatkan kapasitas penampungan air tanah dan mempromosikan dalam membangun mikroorganisme yang bermanfaat di tanah. Next. Metode yang keempat yaitu pencernaan anaerobik, yaitu ada 4, bakteri hidrolistik, bakteri asetogenik, bakteri homoasetogenik, dan terakhir fase metanogenik. Next. Kemudian metode kelima yaitu pembakaran. Keuntungan dari metode ini yaitu yang pertama, lahan yang dibutuhkan per ton limbah padat kurang dibandingkan dengan yang dibutuhkan pengisian lahan atau kurang dari sepertiganya. Kemudian biaya transportasinya lebih rendah ke lokasi pembuangan. Selanjutnya karena panas tinggi diproduksi banyak residu pembuangan patogen paling baik dibuang oleh pembakaran, khususnya residu rumah sakit. Selanjutnya di Amerika Serikat di sisi laut, Pulau Longs, telah dikembangkan pemulihan daya selama pembakaran. Dan terakhir, dalam proses abu yang tersisa di ruang bakar dapat digunakan untuk pupuk, agregat, dan pemulihan bahan. Next. Poin dari metode ini yaitu ada 2 jenis insinerator. Yang pertama itu jenis batch, yang kedua itu jenis continue. Yang jenis pertama ini, proses ini mendorong pembakaran yang tidak memadai karena kurangnya suhu pembakaran yang seragam. Untuk jenis yang kedua, dalam proses ini pembakaran menghadiri kisaran suhu pembakaran yang seragam dan menghasilkan residu yang stabil. Next. Untuk metode yang keenam, yaitu pirolis. Ada keuntungan dan kerugiannya. Untuk keuntungannya, karena jumlah udara yang kurang diperlukan di unit pirolis, sistem penanganan gas buang lebih kecil dari insinerator. Kemudian yang kedua, lebih mudah untuk mengontrol suhu daripada insinerator. Selanjutnya, biaya operasi mungkin lebih rendah dalam tungku pirolisis daripada insinerator. Lalu area herd kapasitas penanganan lumpur dalam pirolisis bisa lebih tinggi dari insinerator. Dan yang terakhir, produk sisa dapat digunakan untuk pengolahan air limbah untuk menghilangkan organik atau agregat untuk persiapan jalan. Kemudian untuk kerugiannya, yang pertama itu karena senyawa organik korosivitasnya tinggi daripada insinerator.
Yang kedua, telah diamati bahwa fraksi yang mudah terbakar di residu dapat mencapai tingkat tinggi karena reaksi yang tidak lengkap. Ini mungkin menyebabkan beberapa masalah pembuangan utama. Selanjutnya, karena atmosfer pengoksidasi yang terkontrol untuk dipertahankan dalam tungku, lebih banyak kontrol diperlukan daripada insinerator. Dan kerugian terakhir adalah ada kandungan gas karbon dioksida yang tinggi daripada insinerator. Next. Cara yang ketujuh yaitu hidrogenesi katalan limbah padat. Teknologi yang relevan tersedia pada pirolis batubara untuk memandu desain reaktor dan pemilihan material. Oli bahan bakar produk dapat disimpan, kemudian standar polusi udara dapat dipertahankan dengan biaya rendah. Arang digunakan sebagai karbon aktif, kemudian residu padat kurang dari volume original limbah. Ada daur ulang baku yang efisien, tidak ada polusi udara atau air, dan proses ini menunjukkan potensi profitabilitas. Next. Bisa dilihat ya teman-teman, jadi ini desain reaktor namanya CSTR untuk hidrogenesi kapitalik. Untuk rumusnya itu ada 4C6H10O5 ditambah 12H2 sama dengan C6H14 tambah C12H26 ditambah 4CO ditambah 2CO2 ditambah 12H2O minyak. Next. Metode yang terakhir yaitu pengelolaan dan pengolahan limbah padat berbahaya. Metode umum untuk pengobatan limbah berbahaya adalah sebagai berikut, yaitu ada 4. Yang pertama limbah sianida, kemudian limbah organik, yang ketiga elemen beracun, dan yang terakhir bahan radioaktif yang terdiri dari penahanan dan pembuangan. Next. Jadi kesimpulan dari bab 3 ini, proses yang sangat sistematis harus diambil untuk menangani pengolahan limbah berbahaya dan juga mengikuti aturan pemerintah yang direkomendasikan sebagai follows. Yaitu ada beberapa poin. Poin pertama, setiap wadah bahan kimia berbahaya harus ditandai dengan jelas untuk mengidentifikasi isi wadah, nama, dan alamat produsen, dan data fisik, kimia, dan toksikologis. Poin kedua, setiap orang yang mengimpor bahan kimia berbahaya harus menyimpan catatan bahan kimia dan akan dibuka untuk diperiksa oleh otoritas negara bagian atau Kementerian Lingkungan Hidup dan Hutan yang bersangkutan. Poin ketiga yaitu seorang penghuni harus mempersiapkan dan selalu memperbarui tanggal rencana darurat di tempat dan di luar situs. Harus ada ketentuan saat kecelakaan besar dari orang tersebut dan segera memberitahu otoritas darurat distrik. Dan poin terakhir yaitu setiap penghuni yang menghasilkan limbah berbahaya harus memiliki fasilitas untuk perawatan, transportasi, penyimpanan, dan pembuangan limbah tersebut. Next. Sekian dari pemaparan materi bab 3, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya bab 4 tentang pemulihan, daur ulang, dan penggunaan kembali. Next. Singkat-singkat, Pak ya. Iya, Pak. Industri daur ulang saat ini sudah sangat mapan dan prosesnya bergantung pada faktor-faktor berikut. 1. Nilai material yang dipulihkan. 2. Lokasi pabrik pengolahan yang menentukan biaya pengumpulan bahan limbah. 3. Konsentrasi material yang dapat diperoleh kembali. 4. Jumlah limbah yang timbul. 5. Keteraturan limbah yang timbul. 6. Opsi rute proses yang dipulihkan. 7. Opsi material yang dipulihkan. Terakhir, kontribusi finansial dari penghasilan limbah. Selanjutnya. Next, tolong. Selanjutnya pembuangan limbah. Next. Tujuan dasar pemanfaatan limbah yaitu ada 1. Memulihkan bahan yang dapat digunakan lebih lanjut. 2. Substitusi bahan seperti menggunakan titanium dioksida sebagai pengganti timbal. 3. Proses perubahan dan modifikasi peralatan. 4. Penggunaan kembali bahan untuk memulihkan energi panas. 5. Pengembalian finansial juga dapat diperoleh dari residu. Next. Selanjutnya limbah padat kota. Pada limbah makanan terdapat metode yaitu 1. Metode aerobik merupakan proses mengubah konstituen organik dari limbah dan produk lain seperti protein, alkohol, selulosa, dan lain-lain. 2. Metode anaerobik merupakan penguraian limbah makanan oleh bakteri dan aktinismosid di atmosfer yang kekurangan oksigen. Selanjutnya.
Selanjutnya, metode Fermi teknologi. Salah satu metode terbersih dan termurah membuang sisa makanan. Pada metode ini menggunakan cacing tanah yang mengonsumsi sisa-sisa makanan dan menghasilkan kotoran yang disebut vermikaste. Selanjutnya, metode hydropulping. Proses ini digunakan di rumah sakit, perguruan tinggi, perkantoran. Hydropulping ini adalah teknik di mana limbah terutama kertas dan makanan dimaserasi dengan air dan diangkut ke fasilitas pusat untuk pengeringan. Selanjutnya, pemberian pakan babi. Pemberian pakan ini merupakan pengumpulan limbah makanan dari restoran dan hotel untuk babi telah dipraktekkan selama bertahun-tahun. Prosesnya menguntungkan kepada petani dan pemilik restoran. Next. B. Sampah dan kotoran. Limbah ini terdiri dari bahan yang mudah terbakar seperti kertas-kertas, papan, dan tidak mudah terbakar seperti logam, kaca, keramik, kotoran, dan lain-lain. Bagian sisa dari limbah yang tidak mudah terbakar dapat digunakan untuk tempat pembuangan sampah dan penguatan jalan. C. Pembongkaran dan limbah konstruksi. Merupakan jumlah limbah yang dihasilkan dari kelas ini dapat diperkirakan dengan izin yang diberikan untuk konstruksi baru dan pembongkaran atau diperintahkan oleh otoritas kota yang bersangkutan. Bahan yang berguna seperti besi dan baja dapat diselamatkan dari limbah pembongkaran dengan cukup mudah. Next. Selanjutnya, limbah pertanian dan hewan. Limbah pertanian biasanya berasal dari tumbuhan, tanaman yang tersisa setelah panen dalam jumlah banyak. Di India memiliki populasi ternak tertinggi di dunia. Dari survei kota di Mumbai telah menemukan bahwa kotoran hewan mencapai 1.500 ton per bulan. Merupakan bagian terbesar diikuti oleh limbah mineral dan limbah pertanian. Next. Penggunaan kembali limbah industri. Metode terbaik untuk semua jenis pengolahan limbah industri adalah dengan mendaur ulang atau memulihkan polutan dari limbah. Pemulihan dan daur ulang limbah memastikan konservasi sumber daya lingkungan, mengurangi biaya produksi, menciptakan peluang kerja, selain sangat menghilangkan beban polusi, pemanfaatan limbah kimia dapat menguntungkan, membuat batu bata, penyekat, dan cat mika. Selanjutnya, limbah lainnya yaitu limbah plastik. Jumlah besar plastik yang dibuang setiap hari di seluruh dunia dan kesulitannya dalam degradasi. Kapita konsumsi plastik per tahun di USA adalah 95 kg dibandingkan dengan Korea dan Jepang yang berdiri di 30 kg, diikuti oleh Cina dengan 18 kg. Sedangkan di Indonesia 7 kg dan di India 3, kg. Namun penggunaan plastik telah meroket menjadi lebih dari 80 juta ton setahun belakangan ini dan sekarang digunakan dalam merancang komposit dan komponen industri. Jadi plastik produk yang memiliki dorongan yang lebih besar dalam masyarakat modern. Selanjutnya daur ulang, yaitu sebagai berikut dapat mengendalikan pencemaran plastik. 1. Pemisahan limbah polimer menjadi komoditas dan plastik khusus. 2. Pencetakan kompresi dan cetakan injeksi dari bahan plastik untuk dinilai produk tambahan. Seperti wadah plastik dapat dibuat menjadi bantalan atau panel setelahnya. 3. Produk ramah lingkungan yang dibuat khusus untuk perkeretaapian di industri, mobil, dan pertanian. 4. Pemrosesan reaktif dengan teknik pencampuran leleh satu sama lain dalam suatu pemrosesan peralatan yang ada serta tidak adanya penyesuai katalis untuk membentuk materi baru. 5. Pencampuran dengan karet amorf untuk membuat elastomer termoplastik. Next. Selanjutnya bab 5. Evaluasi dan pemilihan fasilitas untuk pengolahan sampah padat. Next. Tujuan pengolahan proaktif dan keberlanjutan. 1. Menghasilkan limbah padat. 2. Mengolah kegiatan untuk mencari keuntungan dengan menciptakan kesadaran di antara masyarakat untuk meminimalkan limbah. 3. Untuk meningkatkan penggunaan kembali. 4. Untuk produksi pupuk hayati. Next. Di sini ada analisa ekonomi. Ini merupakan pendekatan umum yang digunakan oleh semua pengusaha saat memilih teknologi atau peralatan.
Seorang investor menginvestasikan uangnya hanya jika tingkat bunganya cukup menarik baginya. Tingkat bunga ini biasa disebut dengan pengembalian menarik minimum atau MAR. Anggapan lain adalah bahwa peralatan memiliki masa pakai terbatas dan memburuk seiring waktu. Next. Di analisa ekonomi ada metode analisis ekonomi yang populer, yaitu metode arus kas diskonto atau DCF. Arus kas yang mewakili dalam bentuk agregat, angka biaya atau pendapatan selama jangka waktu, katakanlah dalam beberapa waktu. Data tersebut umumnya diperoleh setiap tahun, tetapi sebenarnya tidak jarang mendapatkan data secara setengah tahunan. Ini merupakan gambar dari arus kas diskonto. Next. Menggunakan DCF, analisa dilakukan dengan langkah-langkah berikut. Nilai hadiah, nilai tahunan, nilai masa depan, dan tingkat pengembalian internal. Prosedur untuk analisis DCF, 1. Buat daftar alternatif dan perkiraan jangka waktu. 2. Memperoleh arus kas, investasi awal yang diambil. 3. Tentukan tingkat pengembalian alternatif minimum atau MAR atau tingkat bunga. Next. Kedua, ada metode analisis alternatif dengan kehidupan yang tidak setara. Ketika alternatif punya kehidupan yang tidak setara, cakrawala perencanaan dipilih dengan cara berikut. 1. Kelipatan persekutuan terkecil dari kehidupan alternatif, umur terpanjang di antara semuanya, hidup lebih pendek di antara semuanya. Metode less common multiple atau LSM tidak memungkinkan dalam banyak kasus. Jika nyawa 2 orang alternatifnya adalah 15 dan 10 tahun, maka KPK-nya adalah 30 tahun, yaitu untuk menganalisis arus kas, diasumsikan bahwa yang pertama diulang 2 kali dan yang kedua 3 kali. Next. Selanjutnya tingkat pengembalian internal atau IRR. IRR adalah ukuran lain yang berguna untuk mengevaluasi alternatif dengan bantuan arus kas. IRR adalah nilai dalam presentasi yang memberikan hasil relatif dari investasi yang berbeda. Salah satu keuntungannya sebagai pengukur adalah tidak memerlukan MAR untuk dinyatakan. IRR ditentukan dengan menyamakan nilai sekarang atau nilai arus kas tahunan. Ini adalah arus kas investasi. Arus kas di atas menunjukkan pengeluaran serta pendapatan. Oleh karena itu, pengeluaran secara eksplisit ditunjukkan dengan tanda negatif. Next. Analisis biaya manfaat. Analisis biaya manfaat atau manfaat biaya didefinisikan sebagai metode untuk memperkirakan biaya dan kerugian serta keuntungan dan manfaat, baik kualitatif maupun kuantitatif, dalam istilah moneter dan menganalisisnya untuk pengembalian keputusan. Metode ini juga menggunakan metode arus kas yang diskontokan. Analisis umumnya mengungkapkan nilai atau indeks kepentingan alternatif rasio manfaat terhadap biaya. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Selanjutnya masuk ke bab 6, yaitu perencanaan pengelolaan sampah padat dan pemantauan dan pengendalian. Bisa di next. Subbabnya yaitu perencanaan pengelolaan sampah padat. Next. Secara garis besar, tujuan pengelolaan sampah padat atau Solid Waste Management Plan ada 3, yaitu yang pertama untuk mengurangi polusi udara hingga batas yang diizinkan, yang kedua untuk menyediakan fasilitas pengelolaan limbah cair sebelum dibiarkan mengalir, yang ketiga untuk memulihkan iklim lahan yang terganggu oleh pertambangan dan atau hal yang lainnya. Bisa di next. Lalu tujuan ini bisa bervariasi berdasarkan jenis industri dan lokasi. Contohnya, misalnya untuk tujuan industri pertambangan adalah yang pertama untuk mencegah atau mengurangi pembuangan limbah beracun ke perairan. Yang kedua, untuk mengolah limbah agar sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Badan Pengendalian Polusi Pusat dan Negara bagian sebelum dibuang. Yang ketiga, untuk mengidentifikasi lokasi yang tepat untuk pembuangan kelebihan beban dan limbah tambang.
Yang keempat, untuk meminimalkan hilangnya flora dan fauna dan untuk memastikan rehabilitasi mereka. Next. Lalu ada mengidentifikasi alternatif. Yang pertama, setelah tujuan dinyatakan, tindakan alternatif untuk mencapai tujuan itu harus diidentifikasi. Ketika ada beberapa tujuan, masing-masing mencari jenis tindakan yang berbeda. Seperti dalam kasus lingkungan pertambangan, tindakan alternatif untuk setiap tujuan harus dicantumkan. Next. Nah, untuk mengidentifikasi alternatif ada 2 cara, yaitu dengan analisis isi dan teknik penilaian kelompok. Nah, teknik penilaian kelompok ini terdiri dari adanya pendapat ahli, teknik kelompok nominal, dan metode Delphi. Nah, untuk analisis isi adalah metode yang lebih menyeluruh daripada survei literatur dengan menggunakan buku-buku, artikel jurnal, monograf, laporan, dan lain sebagainya. Bisa di next. Lalu yang kedua ada mengevaluasi alternatif. Mengevaluasi alternatif adalah mengevaluasi dan mengkaji kembali alternatif yang sudah ada atau dipersiapkan. Alternatif yang ada harus diuji untuk melihat sejauh mana mereka dapat memenuhi tujuan tersebut. Nah, untuk evaluasi metode ini dan untuk menentukan efektivitasnya, seseorang dapat menggunakan model matematika sederhana hingga metode simulasi yang kompleks seperti dinamika sistem, atau seringkali metode yang digunakan bergantung pada pengetahuan dan preferensi penilai. Next. Nah, yang langkah selanjutnya yaitu memilih tindakan dari alternatif yang sudah disediakan. Nah, dari beberapa alternatif rencana yang sudah disiapkan dan telah dievaluasi, selanjutnya adalah memilih tindakan dari beberapa alternatif yang sudah ada tersebut. Dipilih yang paling sesuai dengan keadaan yang ada. Bisa di next. Lalu ada merumuskan rencana derivatif. Nah, ini adalah tahap proses perencanaan yang sangat penting. Ini mempersiapkan rencana implementasi setelah tindakan dipilih. Harus diputuskan siapa yang akan mendapatkan peralatan, prosedur yang akan diadopsi, siapa yang harus memasang dan menugaskan peralatan, siapa yang harus mengurus pelaksanaan sehari-hari peralatan, dan lain sebagainya. Dan juga harus ada dokumentasi yang jelas dalam hal ini, sehingga tidak ada kemungkinan ambiguitas. Nah, rencana ini berguna untuk proses kontrol seperti yang diperlihatkan pada bagian selanjutnya. Juga diinginkan untuk menggambarkan jadwal kegiatan yang direncanakan dengan menggunakan teknik seperti bagian Gantt yang akan berguna bagi manajemen untuk melihat sejauh mana kegiatan yang direncanakan selesai. Nah, masuk ke bagian kontrol, bisa di next. Nah, ada proses kontrol. Proses kontrol terdiri dari 4 langkah. Yang pertama itu rencana. Rencana ini diekspresikan dalam bentuk tujuan. Tujuan yang telah ditentukan sebelumnya, hasil yang diinginkan, dan lain-lain. Atau hasil yang atau rencana menjadi tempat untuk memverifikasi apakah sistem berjalan ke arah yang benar atau tidak, dan apakah itu mencapai hasil yang diinginkan atau tidak. Langkah yang kedua dari proses kontrol yaitu hasil dari kegiatan atau cara mengukur dari hasil kegiatan. Bergantung pada karakteristik yang akan diukur, itu harus diputuskan. Lalu dalam tahap perencanaan itu sendiri, kapan akan diukur dan bagaimana cara mengukurnya. Langkah yang ketiga yaitu sarana untuk mengkampanyekan hasil. Rencana atau tujuan yang telah ditetapkan menjadi sarana untuk membandingkan hasil kegiatan. Oleh karena itu, perlu untuk menyatakan tujuan atau peristiwa yang diinginkan, atau harus ada nilai dalam unit yang sama dengan hasil atau hasil kegiatan. Yang keempat adalah modifikasi atau tindakan korektif. Di perbandingan yang sebenarnya dengan yang diinginkan dibuat, seseorang harus menentukan apakah ada modifikasi atau tindakan korektif yang diperlukan. Ketika keluaran atau hasil tidak mencapai ambang batas yang ditetapkan, seseorang harus mengambil tindakan korektif. Next. Nah, selanjutnya ada proses pemantauan. Pemantauan sangat penting untuk menerapkan kebijakan yang efektif dan juga berlaku untuk pengelolaan limbah padat.
Di sini pemantauan tidak hanya membantu menempatkan sistem pada jalurnya, tetapi juga berguna untuk menetapkan standar baru dan juga menghasilkan rencana dan kebijakan yang baru. Next. Selanjutnya ada audit pengelolaan sampah padat. Bisa di next. Ya, betul. Nah, Lewat aja Mbak ini, Mbak. oh iya, Lewat saja. ini salah satu contoh laporan audit pengelolaan sampah padatnya ya. Ya. Next aja, Dev. Lanjut ke bab 7. Desain organisasi untuk pengelolaan sampah padat. Next, Dev. Yang pertama ada identifikasi kegiatan. Yang kedua, pembentukan hierarki aktivitas dengan meledakkan aktivitas utama menjadi subkegiatan. Yang ketiga, identifikasi peran yang harus dimainkan orang. Yang keempat, pembentukan sebutan. Yang kelima, mendefinisikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang orang-orang di setiap penunjukan. Yang kelima, menyusunnya dalam bentuk hierarki sehingga mendefinisikan akuntabilitas dan kewenangan. Next. Nah, peran pemantauan dan pengendalian. Masalah besar lainnya yang berkaitan dengan pengorganisasian adalah non-kinerja atau kurangnya kinerja tugas. Nah, pemantauan rutin atau sering diperlukan untuk melihat apakah tugas-tugas tersebut dilakukan sesuai rancangan atau tidak. Nah, oleh karena itu, peran pengawasan dan pengontrolan harus dilakukan secara eksplisit dimasukkan ke dalam desain organisasi, sehingga umpan balik reguler mencapai otoritas tepat waktu dan dalam format yang diperlukan. Next. Nah, kewenangan untuk mengambil tindakan korektif. Tidak cukup hanya mengetahui cara pengelolaan sampah dilakukan, juga perlu membandingkan dengan rencana aksi dan memiliki otoritas untuk mengambil tindakan korektif. Dibutuhkan juga dukungan dari otoritas yang lebih tinggi dalam menghadapi situasi yang mungkin timbul karena keputusan atau tindakan yang diambil. Next. Yang selanjutnya ada komunikasi dalam organisasi. Nah, dalam organisasi ini jangan sampai terjadi kesenjangan dalam berkomunikasi atau terjadinya miscommunication. Semua anggota harus diberi pedoman yang jelas dan tertulis tentang apa yang harus dikomunikasikan, bagaimana cara berkomunikasi, kapan waktunya untuk berkomunikasi, dan kepada siapa harus berkomunikasi tentang tugasnya. Next. Nah, selanjutnya ada panduan berorganisasi. Departemen atau organisasi pengelolaan limbah padat juga harus memelihara manual organisasinya. Ini harus mencakup bagan organisasi dan deskripsi masing-masing peran, penunjukan tugas mereka, tanggung jawab, wewenang, akuntabilitas, dan lain-lain. Semua bagian harus berfungsi sesuai panduan referensi dan jangan sampai terjadi tumpang tindih posisi pekerjaan dan job desk-nya. Next. Nah, ini selanjutnya ada contoh struktur organisasi. Bisa di Lewat next. saja, Mbak. Lewat. Sudah, Iya, Pak, Pak, ini aja. slide terakhir. Iya. Iya. Ya, sekian, terima kasih. Oke. Terima kasih, bagus. Jadi untuk hari ini, kebetulan coba tampilkan judulnya dulu, Mbak. Udah ditulis ya? Ini, oke. Jadi materi hari ini adalah pendidikan lingkungan dan manajemen limbah padat di satu negara, kebetulan di India, menjadi objek. Sehingga apa yang disajikan tadi, nah ini adalah kebetulan buku ini terbitan dari ahli lingkungan dari India. Maka informasinya tentang lingkungan yang di India. Tapi yang saya ingin sampaikan ke saudara-saudara adalah saya membayangkan dengan 5 buku yang dipresentasikan untuk kelompok hari Jumat yang sore ini, saya merasa puas dan dari 3 judul buku yang disajikan yang lalu itu sudah terkait antara fisika lingkungan, ada pendidikan lingkungan hari ini, kemudian kalau nggak salah satu lagi ilmu lingkungan. Nanti masih ada 1 buku lagi yang secara keseluruhan saudara bisa melihat begitu kompleksnya masalah lingkungan, ya, terutama yang hari ini contohnya saja. Kalau ditanya, lah ngapain Pak Naryo harus menyuruh menerjemahkan buku yang tidak terkait dengan fisikanya?
Kan ini kesannya tidak ada masalah kasus lingkungan kalau saudara tidak memahami. Tapi kalau saudara melihat dari apa yang saudara tampilkan tadi, banyak kasus-kasus yang terkait dengan fisika, di antaranya polusi yang menghasilkan limbah, kemudian antara bagaimana melakukan pendidikan lingkungan, di mana diperlukan satu proses yang tadi dikatakan formal dan tidak formal. Nah, saya ingin sampaikan ke saudara bahwa dengan memahami ini, kaitannya dengan tugas saudara ke depan pada saat akan tampil menjadi guru fisika. Karena guru nanti itu tidak sama dengan guru kemarin-kemarin. Kenapa saya katakan tidak sama? Perannya beda. Mungkin tupoksinya sama, tapi teknis pelaksanaannya akan berbeda. Karena sekarang seperti yang kita alami, belajar jarak jauh. Ya, atau semua informasi ilmu ada di dalam sistem jaringan. Artinya, seorang guru harus merubah sikap dan perilaku di dalam melaksanakan tugasnya untuk masa depan yang terkait dengan bagaimana kegiatan yang akan dilakukan oleh siswa di dalam belajar. Artinya, seperti sekarang PJJ. Ini satu hal yang saya sendiri juga luar biasa capeknya, tapi saya yakin saudara-saudara memiliki wawasan yang jauh lebih banyak ketimbang belajar di dalam kelas. Karena kalau di dalam kelas, sekalipun ada diskusi, itu umumnya saya menjelaskan atau diskusinya, topik-topiknya yang sangat terbatas karena katakanlah saya mengambil referensi 2-3 buku yang saya kuasai. Nah, sekarang saudara sudah membaca 5 buku, plus yang dari setengah semester sebelumnya sudah saya jabarkan materi makronya. Artinya apa? Saya yakin saudara-saudara memiliki wawasan tentang ilmu lingkungan, pendidikan lingkungan, tentang pendidikan fisika lingkungan, itu sudah menyatu di kepala saudara di dalam pemahaman. Jadi nanti kalau akan mengajar fisika di SMA, basicnya adalah lingkungan menjadi bagian yang sangat cocok kira-kira. Nah, tapi tidak hanya sebatas itu. Karena tadi saya katakan guru itu beda teman-teman. Saudara nanti akan harus mempunyai satu kalau PJJ seperti ini, saudara harus bisa mendesain proses pembelajaran, entah itu pakai e-learning, entah metodenya bagaimana, medianya bagaimana. Itu adalah desain saudara yang akan saudara kerjakan. Jadi berbeda dengan di kelas. Kalau di kelas bawa buku, bawa RPP, satpelnya dengan mungkin modelnya dalam satu ruangan. Nah, sekarang itu dengan kondisi seperti ini, saudara harus betul-betul bisa seperti sutradara nanti kalau jadi guru. Artinya apa? Harus bisa membuat skenario pada proses pembelajaran fisika. Dan mudah-mudahan dengan model ilmu lingkungan 1 semester ini, saudara bisa mencomot atau mengambil banyak istilah dalam lingkungan itu, karena lingkungan itu kan multidisiplin. Ya, untuk fisika, misalnya tentang pemanasan, tentang polusi, tentang energi terbarukan, dan lain sebagainya. Semuanya ada di dalam lingkungan. Nah, sehingga nanti saudara pada saat akan tampil di kelas atau dalam proses pembelajaran, itu basic lingkungan itu menjadi bagian yang sangat cocok lah kira-kira. Kalau saudara memahami selama perkuliahan fisika lingkungan itu saudara amati betul-betul. Dan ini akan menjadi tantangan untuk siswa, karena nanti tidak lagi saudara akan mengajar misalnya menghitung matematik, rumus mata. Tapi siswa itu bisa mencari alternatif dengan kondisi implementasinya di dalam lingkungan atau dalam bagian dari komponen lingkungan. Itu yang ingin saya sampaikan. Dan tentunya masih satu lagi besok, mudah-mudahan nanti minggu depan bisa selesai 5-5-nya. Kemudian minggu ketiga itu terakhir kuliah. Minggu keempat itu nanti akan saya cek semua buku dan PowerPoint dan penyajiannya. Saya punya catatan semua ini. Nanti akan saya set back ke saudara semua untuk merecovery dari apa yang saudara kerjakan dalam 1 semester, yang tentunya bukan ujian tertulis dalam konteks seperti soal-soal yang umum. Ini akan saya coba nanti ujiannya adalah merecovery atau mencoba mengingat kembali apa yang kita terangkan
tapi bisa saudara buat dengan cara individu laporan saja. Saya kira hari ini cukup sekian dan terima kasih. Bagus, kelompok 4. Nova, halo, Nova. Iya, Pak. Tolong itu apa? Semua buku yang sudah disajikan dengan PowerPoint-nya sudah dikumpul belum sih dalam satu file? Nah, Belum, Pak, karena masih ada satu kelompok lagi. Minggu depan saya nanti jadikan dikumpulkan satu dalam satu paket itu satu filenya. Nanti setelah minggu depan. Iya, Pak. Yang sama translate sebelumnya kan, Pak, yang tugas sebelumnya. Oh iya. Jadikan satu. Nah, nanti akan saya coba setelah minggu besok kan ada perbaikan semua sebagian seperti tadi bahasanya keliru sedikit. Atau mungkin akan saya koreksi sepintas nanti dalam 1 minggu akan saya koreksi. Kemudian nanti ada perbaikan sehingga nanti hasil akhir itu adalah cerminan dari apa yang saudara kerjakan dalam satu semester. Seperti tadi recovery dari semua topik yang pernah didiskusikan, kemudian menjadi menjadi ya setidaknya nanti terlihat karena kebetulan saya juga punya data lengkap. Saya kira itu hari ini ya dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya. Semangat. Yuk.